Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Di kesempatan kali ini saya akan memberikan kumpulan video presentasi dari kelas yang paling lengkap, paling cepat ngumpulin, tapi juga paling ribut ya. Kelas 10 MIPA 5. Nah, sebelum Anda menyaksikan video kumpulan videonya, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe ya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal Imam Prasetyo Center, vlog bersama untuk berbagi, belajar, dan berkarya. Jangan lupa like, subscribe, share and comment, serta nyalakan tombol notifikasinya. Jenjang kehidupan. Setiap organisme memiliki tingkatan organisasi secara berjenjang dalam biosfer, di mana biosfer merupakan jenjang kehidupan tertinggi di bumi. Berikut beberapa jenjang kehidupan, dimulai dari tingkat yang sederhana hingga paling kompleks. Molekul adalah sekumpulan atom yang saling berikatan. Sel ialah satuan dasar dari organisme. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ adalah kumpulan jaringan yang menjadi bagian suatu organisme dengan fungsi tertentu. Sistem organ adalah kerjasama antar organ secara struktural dan fungsional. Individu atau organisme adalah suatu makhluk hidup yang sifatnya tunggal dan termasuk dalam spesies tertentu. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi pada kawasan tertentu, saling berinteraksi dan mempengaruhi. Ekosistem adalah kumpulan dari komunitas yang berbeda dengan ciri khas yang berbeda, saling berhubungan dan mempengaruhi. Bioma adalah kumpulan berbagai ekosistem pada suatu wilayah geografis dengan iklim dan kondisi yang sama. Selanjutnya, ada nisia. Nisia merupakan fungsi atau tugas organisme dalam ekosistem. Nisia juga mencakup bagaimana organisme berinteraksi dengan organisme lainnya dan perannya dalam daur ulang nutrisi. Nisia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup penghasil organik yang dibutuhkan makhluk hidup lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup pemakan organik dari produsen demi kelangsungan hidupnya. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain menjadi komponen penyusun tanah. Pada dasarnya, setiap jenis makhluk hidup memiliki tempatnya masing-masing untuk bertahan hidup sesuai caranya. Nah, tempat hidup organisme inilah yang disebut sebagai habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Alifia Hanifah Wina Putri, kelas 10 MIPA 5, nomor absen 2, akan menjelaskan tentang pengertian habitat dan ekosistem. Nah, kita akan mengawali dari habitat terlebih dahulu. Nah, apa sih habitat itu? Nah, habitat adalah lingkungan alam di mana binatang, tanaman, atau organisme lainnya menempati lingkungan tersebut. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Jika habitat berisikan berbagai kelompok spesies disebut biotop. Terdapat juga beberapa golongan habitat seperti hutan rimba, hutan kecil, gurun, lereng pegunungan, dan lain-lain. Habitat yang luas seperti padang belantara atau hutan hujan dinamakan bioma. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari habitat.
Kita lanjut ke ekosistem. Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Nah, di ekosistem memiliki komponen pembentuk ekosistem, yaitu ada dua. Yang pertama ada biotik, itu hidup, dan yang kedua adalah abiotik, yaitu tidak hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian habitat dan ekosistem. Jika masih kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niche atau Nisia. Apa itu Niche? Niche adalah peran spesies yang dimainkannya dalam ekosistem, mencakup bagaimana organisme berinteraksi dengan organisme lain, dan perannya dalam daur ulang nutrisi. Fungsi Niche dalam ekosistem, yaitu interaksi organisme dalam lingkungan hidup dan tidak hidup. Di sisi manfaatnya adalah menghindari kompetisi atau persaingan dalam makanan. Niche dibagi menjadi dua, yaitu Niche fundamental adalah kondisi lingkungan di mana spesies dapat menang. Yang kedua, realis niche adalah sebagai kondisi-kondisi fisik yang ditempati oleh organisme-organisme tertentu secara bersamaan sehingga terjadi kompetisi. Perbedaan habitat dan niche. Nah, habitat dan niche kan hampir sama, tapi mereka memiliki perbedaan, yaitu habitat. Habitat adalah tempat di mana organisme dapat hidup karena kondisi yang dihadirkannya mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Sedangkan niche adalah peran spesies yang dimainkannya dalam ekosistem, mencakup bagaimana organisme berinteraksi dengan organisme lain, dan perannya dalam daur ulang nutrisi. Jadi intinya perbedaannya itu, habitat adalah tempatnya, niche adalah peran spesies. Pengelompokan niche. Yang pertama adalah produsen. Produsen berarti pembuat produk atau jasa. Karena Nisia berhubungan dengan makanan, maka produsen dalam ekosistem adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri tanpa tergantung makhluk hidup lain. Nisia jenis produsen paling besar jumlahnya di dunia adalah tumbuhan punya hijau daun. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah yang mendapatkan makanan dengan mengolah atau secara langsung makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, konsumen tingkat pertama adalah hewan herbivora atau makan tumbuhan. Contohnya adalah kambing yang makan rumput. Kedua, konsumen tingkat kedua adalah musang yang makan ayam dan ular makan kelinci. Sementara hewan yang makan musang dan ular disebut sebagai konsumen tingkat ketiga. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang makan organisme lain yang sudah mati dan produk limbah dari organisme lain. Peranan dekomposer sangat penting dalam siklus kehidupan atau siklus energi. Dekomposer ini membantu siklus nutrisi kembali ke ekosistem. Makhluk hidup yang termasuk dalam kelompok ini contohnya jamur dan bakteri pengurai. Contoh niche dalam ekosistem. Yang pertama adalah kadal dan semut. Kadal dan semut merupakan organisme yang hidup di habitat padang rumput. Mereka termasuk dalam kelompok padang rumput. Kadal makan serangga sebagai konsumen tingkat kedua, sementara semut memakan sisa-sisa bahan organik. Nah, semut itu berperan sebagai dekomposer. Yang kedua, burung makan buah dan kelelawar. Burung makan buah dan kelelawar juga termasuk konsumen tingkat pertama, tetapi mereka juga tidak bersaing dalam habitat yang sama. Burung mencari makanan di siang hari dan kelelawar mencari makanan di malam hari. Dapat dikatakan bahwa burung memakan buah tidak bertemu dengan kelelawar, jadi mereka tidak mengalami persaingan. Yang ketiga, belalang dan kupu-kupu. Kedua jenis hewan ini termasuk jenis serangga sekaligus konsumen tingkat pertama.
habitat belalang dan kupu-kupu juga sama, di padang rumput atau taman. Nah, mereka apakah bersaing dalam mencari makanan? Tentu saja tidak, karena belalang makan daun untuk mempertahankan hidupnya, sedangkan kupu-kupu menghisap madu dari bunga. Nah, itu contohnya dari Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen ekosistem. Apa itu komponen ekosistem? Komponen ekosistem adalah komponen yang menyusun atau faktor-faktor penyusun ekosistem. Komponen ekosistem dibagikan jadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Sekarang kita akan bahas dulu komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau bukan dari suatu organisme. Nah, komponen abiotik yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berperan untuk fotosintesis, terutama untuk tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan adalah penyedia makanan untuk konsumen. Matahari sangat berperan untuk ekosistem. Yang kedua adalah temperatur atau suhu. Kenapa suhu ini juga mempengaruhi ekosistem? Karena suhu ini adalah yang menentukan kadar terbentuknya ekosistem tersebut. Contohnya, jika kadar temperatur yang terbentuk itu tinggi, maka ekosistem yang terbentuk misal seperti padang pasir. Jika suhu udara itu rendah, maka contohnya adalah pegunungan atau musim bersalju. Lalu yang ketiga ada tanah. Kenapa tanah itu sangat berperan? Karena tanah sendiri adalah penyusun dari medium suatu ekosistem tersebut, tempat tumbuhnya tanaman dan tempat untuk menyimpan air. Yang keempat adalah air. Air merupakan sumber yang sangat penting untuk sumber fotosintesis dari tumbuhan, seperti sinar matahari dan udara. Yang kelima adalah udara. Udara tidak bisa dipisahkan dengan makhluk hidup karena udara adalah sumber untuk bernafas. Karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Nah, itu semua tadi adalah komponen abiotik. Sekarang kita akan bahas yang biotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang bersifat hidup atau sebuah organisme. Nah, komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup. Apa saja sih contohnya komponen biotik ini? Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan itu di sini disebut sebagai produsen. Kenapa disebut sebagai produsen? Karena tumbuhan sendiri dapat menghasilkan makanan, berfungsi sebagai makanan-makanan untuk hewan, manusia, dan lain-lain. Itu yang kedua ada hewan. Hewan biasanya disebut sebagai konsumen. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder, yang ketiga tersier. Konsumen primer biasanya yang memakan produsen. Contohnya hewan herbivora. Kedua atau sekunder biasanya pemangsa konsumen primer atau karnivora. Dan yang ketiga atau tersier biasanya hewan omnivora. Dialah yang memakan konsumen kedua. Komponen yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah makhluk hidup yang berfungsi untuk menguraikan zat-zat dari makhluk hidup yang telah mati. Contoh dari dekomposer adalah jamur-jamur dan cacing yang ada di dalam tanah. Nah, semua proses tadi, produsen, konsumen, dan dekomposer membentuk suatu piramida makanan. Nah, sudah selesai. Itu semua adalah komponen-komponen biotik. Bagaimana? Apa sudah paham? Terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Saya akan mempresentasikan tentang suksesi primer. Apa itu suksesi primer? Suksesi primer adalah perubahan ekosistem menjadi ekosistem yang seimbang karena adanya kerusakan total ekosistem awal. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya bisa karena faktor alam. Contohnya gunung meletus. Nah, di sekitar gunung itu kan ada ekosistem gunung. Ketika gunung meletus mengeluarkan lahar dingin, maka tanaman-tanaman di gunung tersebut akan terbakar dan tersisa bebatuan. Pada bebatuan-bebatuan itu, ketika laharnya sudah mendingin, maka akan
tumbuh organisme perintis seperti lichen dan lumut. Organisme-organisme perintis ini yang akan memulihkan unsur hara di dalam tanah. Setelah itu, hiduplah tanaman-tanaman pionir awal seperti herba dan perdu. Karena zat hara di dalam tanah sudah mengalami pemulihan, maka burung-burung yang membawa biji-biji tanaman membuat muncul tanaman-tanaman baru yang lebih berkembang seperti pohon berkayu dan pohon berkayu keras. Setelah tumbuh pohon berkayu keras, maka hewan-hewan pun mulai hidup juga di sana. Karena itulah tercipta ekosistem baru yang lebih seimbang. Di sana ada pohon berkayu keras, pohon berkayu, kemudian ada hewan-hewan juga. Nah, bagaimana? Sudah paham kan tentang suksesi primer? Berbeda ya dengan suksesi sekunder. Kalau suksesi primer, kerusakan ekosistemnya secara total. Ingat ya, kata kuncinya, kerusakan ekosistem secara total. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akan mempresentasikan tentang suksesi sekunder. Apa itu suksesi sekunder? Suksesi sekunder ialah perubahan suatu ekosistem menjadi ekosistem yang lebih seimbang dikarenakan karena terjadi kerusakan sebagian pada ekosistem awal. Lalu, apa saja kerusakan yang terjadi? Nah, kerusakan yang terjadi bisa dikarenakan karena penimbunan, penggalian, dan pembakaran lahan. Lalu, apa saja tahapannya? Saya ambil contoh kasus pembakaran lahan. Nah, di pembakaran lahan, kan tidak semuanya terbakar, karena hanya sebagian lahan yang akan digunakan. Nah, pada lahan tersebut, pastikan ada sisa organisme yang belum mengalami kerusakan. Nah, organisme tersebut akan menjadi organisme pioner. Nah, di organisme pioner tersebut akan bertahankan di situ. Nah, yang lama-kelamaan akan ada penambahan organisme yang masuk ke dalam lahan tersebut. Nah, maka lambat laun dari organisme yang awal tadi bersama organisme yang menambah ke dalam suatu ekosistem tadi akan bekerja sama membentuk suatu ekosistem yang lebih klimaks. Nah, pada tahapan suksesi itu akan berakhir pada proses tahap klimaks. Mengapa bisa berakhir? Karena pada tahapan klimaks itu berarti ekosistem tersebut sudah stabil, maka tidak akan ada pertumbuhan dalam skala besar lagi. Nah, lalu apa perbedaannya dengan suksesi primer? Ditinjau dari perbedaannya, itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ialah pionir. Nah, pionir dari tahapan awal. Jika suksesi primer, itu pionirnya jadi mulai perintis. Jadi dia organisme yang dari tahapan awal itu benar-benar perintis. Contohnya kayak lumut, lichen, gitu. Sedangkan di suksesi sekunder itu dia itu bukan dari perintis, tapi karena dia memiliki sisa-sisa organisme tadi, maka dia memanfaatkan itu. Nah, jadi dia pionir awalnya ya sisa-sisa tersebut, organisme tersebut. Yang kedua, komunitas asal. Nah, jika komunitas asal, benar kan, kalau di primer itu benar-benar sudah hilang semuanya. Tapi kalau yang di sekunder, itu masih ada sebagian yang belum rusak. Ketiga dari faktor lahan. Jika faktor lahan, kalau yang di primer itu lebih terbuka, contohnya gunung meletus, berarti kan dia lebih ke merusakkan suatu ekosistem benar-benar luas. Sedangkan kalau di sekunder itu tidak, dia lebih ke tertutup. Maksudnya tertutup, dia cuma sebagian. Contohnya jika hutan yang besar, dia hanya merusakkan sebagian dari hutan tersebut.
terakhir, keempat, itu asal kehidupan. Kalau asal kehidupan, kalau yang primer itu benar-benar dari luar, semuanya dari luar. Nah, jika yang sekunder, yang suksesi sekunder, ini beda, karena dia membutuhkan perkembangannya itu ada yang dari sisa organisme itu, berarti kan dia dari asal. Dan yang kedua itu dari bertambahnya tadi. Nah, udah tahu kan apa perbedaannya? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi saya akan menyampaikan tentang spesies perintis, intermediate, dan komunitas klimaks. Apa sih mereka itu? Mereka merupakan bagian dari tahapan suksesi sekunder. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, tahapan pertama yaitu sebagai spesies perintis. Spesies perintis adalah tahap dimulainya kehidupan baru di suatu daerah. Contohnya tanaman musim, rumput-rumputan, tanaman keras, dan lain-lain. Yang kedua yaitu spesies intermediate. Spesies intermediate yaitu adalah tahapan munculnya hutan muda yang diisi dengan pohon-pohon yang tidak terlalu tinggi. Dalam tahapan ini akan lebih banyak variasi yang menempati daerah tersebut. Nah, tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu komunitas klimaks. Komunitas klimaks adalah tahap terbentuknya hutan yang lebih banyak variasi dan komunitas yang lebih kompleks. Di dalamnya dengan daur hidup organisme yang lebih sempurna. Cukup sekian dari saya, maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Ekosistem air tawar Lotik. Ekosistem air Lotik adalah ekosistem yang terdapat air mengalir di dalamnya, baik secara cepat ataupun secara lambat. Berikut adalah contoh dari beberapa ekosistem air tawar Lotik. Ada selokan, ada air terjun, dan ada sungai. Ciri-ciri ekosistem air tawar Lotik adalah: yang pertama, airnya yang mengalir. Aliran air sendiri bergantung pada topografi dan besarnya tempat air mengalir. Air ekosistem akan berubah seiring dengan perubahan musim yang terjadi di daerah tersebut. Yang kedua, kadar oksigen yang terlarut sangat tinggi. Kadar oksigen yang relatif tinggi pada ekosistem ini disebabkan adanya persentuhan langsung antara permukaan air yang luas dan udara. Selain itu, adanya jeram, riak-riak kecil, dan air terjun menjadi salah satu faktor akan tingginya kadar oksigen pada ekosistem ini. Dalam ekosistem ini juga terdapat beberapa organisme yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama, mempunyai alat kait atau penghisap untuk melekat pada tempat licin. Yang kedua, bentuk tubuh yang lebih pipih. Yang ketiga, umumnya organisme yang hidup di ekosistem ini memiliki kecenderungan untuk berenang melawan arus. Yang keempat, insekta dan larva memiliki bentuk yang mirip dengan telur atau bulat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem air tawar Lotik. Ekosistem air tawar Lotik yaitu perairan yang bergerak atau air berarus. Contohnya air sungai, parit, dan selokan. Saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri atau faktor yang membedakan ekosistem Lotik dan Lantik. Yang pertama, airnya bergerak atau berarus. Yang kedua, aliran air merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat beradaptasi dengan aliran air akan tersingkir. Yang ketiga, air ekosistem Lotik
Yang ketiga, air ekosistem lautik tidak tetap, melainkan berubah tergantung musim. Seperti di Pulau Jawa misalnya. Pada dasarnya, air sungai akan banjir dan keruh pada musim penghujan. Sedangkan pada musim kemarau, air sungai akan kering. Yang keempat, pertukaran antara air dan dasar lebih intensif karena adanya arus. Yang kelima, mengandung lebih banyak oksigen dibandingkan dengan air tenang. Ada juga beberapa yang perlu adaptasi organisme. Ada beberapa yang bentuk adaptasi organisme. Yang pertama, melekat permanen pada substrat yang tetap, misalnya batu dan tanaman. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh pipih. Yang ketiga, memiliki alat kait atau penghisap. Yang keempat, permukaan bawah tubuh itu dapat digunakan untuk melekat. Nah, jadi ini juga ada beberapa contoh gambar ekosistem air tawar lautik. Nih, contoh-contoh organismenya itu Di sini, saya akan menyampaikan tentang zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Sebelum masuk ke penjelasan, silahkan perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, zona litoral. Zona litoral merupakan daerah dangkal yang berdekatan dengan tepi danau dan dapat ditembus cahaya matahari dengan optimal. Tumbuhan yang berakar dan alga yang mengapung merupakan ciri-ciri zona litoral. Komunitas organisme sangat beragam, termasuk jenis-jenis gangga yang melekat, berbagai siput dan remis, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptilia air dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di tepi danau. Yang kedua, zona limnetik. Zona limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi danau, namun masih dapat ditembus cahaya matahari. Pada zona ini, fitoplankton dan tumbuhan yang berfotosintesis menyediakan makanan bagi hewan-hewan air seperti ikan-ikan, juga zooplankton yang sebagian besar termasuk rotifera dan udang, serta nekton. Yang ketiga, zona profundal. Zona profundal merupakan daerah yang tidak dapat ditembus cahaya matahari. Pada zona ini, hidup predator heterotrof dan bentos yang mendekomposisi limbah-limbah organik. Selain itu, pada zona profundal terdapat banyak bakteri yang dapat hidup secara anaerob. Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang ekosistem laut menurut kedalamannya. Yuk langsung saja simak pembahasannya. Ekosistem laut menurut kedalamannya dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama adalah zona litoral, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial, dan yang terakhir adalah zona abisal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan di video selanjutnya. Yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral memiliki kedalaman 0 meter. Zona ini terletak di daerah antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona ini biasanya terdapat di daerah yang memiliki pantai landai. Yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik memiliki tingkat kedalaman 200 meter. Ciri dari zona ini adalah sinar matahari masih bisa menembus sampai dasar laut dan masih terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial memiliki tingkat kedalaman 200 sampai dengan 1.800 meter. Ciri dari zona ini adalah sinar matahari sudah tidak dapat menembus lagi dan jumlah tumbuhan lautnya sudah terbatas. Dan terakhir adalah zona abisal.
Zona abisal memiliki kedalaman laut lebih dari 1.800 meter. Biasanya ditemukan dalam bentuk palung laut. Ciri dari zona ini adalah sinar matahari sudah tidak dapat menembus lagi, suhunya sangat rendah, organisme seperti binatang sangat terbatas, dan tumbuhan laut sudah tidak ada lagi. Contohnya adalah palung Laut Banda dan palung Mariana. Nah, bagaimana? Mudah kan? Selesai sudah pembahasan kita mengenai ekosistem laut menurut kedalamannya. Sampai jumpa. Saya akan mempresentasikan tentang ekosistem estuari. Sebelumnya, apa itu ekosistem estuari? Ekosistem estuari adalah ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai atau percampuran air sungai dan air laut. Kemudian kita masuk ke ciri khas ekosistem estuari. Yang pertama, produksi primernya tinggi. Yang kedua, merupakan daerah perairan dari kondisi perairan tawar ke laut. Yang ketiga, organismenya rentan terhadap perubahan lingkungan air seperti kenaikan suhu air. Yang keempat, struktur jaringan makanannya khas. Yang kelima, didominasi oleh substrat lumpur yang berasal dari endapan air. Adapun klasifikasinya, yang pertama, estuaria berstratifikasi nyata. Ini didapatkan di lokasi di mana aliran air tawar lebih dominan dibanding penyusupan air laut. Yang kedua, estuaria bercampur sempurna. Pengaruh pasang surut sangat berdominan di sini, sehingga air bercampur sempurna dan tidak membentuk stratifikasi. Yang ketiga, estuaria berstratifikasi sebagian. Di sini aliran air tawar seimbang dengan masuknya air laut bersama arus pasang. Macam-macam biota yang hidup di ekosistem estuaria. Yang pertama, tumbuhan. Ada lamun, alga makro atau rumput laut, alga mikro atau plankton. Lalu ada hewan. Yang pertama, jenis endemik, yaitu seperti kerang, kepiting, dan berbagai macam ikan. Yang kedua, yang tinggal sementara waktu, yaitu seperti larva, jenis udang, dan ikan-ikan. Yang ketiga, jenis ikan yang untuk bermigrasi, seperti sidat dan ikan salmon. Peran-peran ekosistem estuari, sumber zat hara dan bahan organik bagi estuari yang berdekatan dengannya lewat sirkulasi pasang surut. Lalu ada menyediakan habitat sebagai tempat berlindung dan cari makan, tempat penangkapan dan budidaya ikan, jalur transportasi, pelabuhan, dan kawasan industri, serta untuk pemukiman bagi manusia. Dan masih banyak lagi peran-peran ekosistem estuari lainnya. Berikut jaring makanan yang dapat terjadi di ekosistem estuari. Sistem pantai berbatu. Pantai berbatu atau rocky shore merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen yang keras atau secara umum tersusun oleh bebatuan. Daerah pantai berbatu sangat dipengaruhi oleh pasang surut, dengan level pasang surut berfluktuatif besar atau kecil. Variasi pasang surut laut mempengaruhi sejumlah spesies. Ciri-ciri ekosistem pantai berbatu. Yang pertama, tanah yang berpasir. Akibat ekosistem pantai batu ini memiliki tanah yang berpasir, maka menyebabkan tanah tersebut memiliki kandungan unsur hara yang minim, karena tanah memiliki pori-pori besar dan mempunyai permeabilitas tanah yang sangat baik. Yang kedua, memiliki air yang dangkal apabila dibandingkan dengan ekosistem pantai lainnya. Yang ketiga, mempunyai udara yang lembab dan kadar garam yang tinggi karena letaknya bersebelahan dengan ekosistem laut. Yang keempat, memiliki curah hujan yang rendah daripada ekosistem yang lainnya. Yang kelima, dihuni oleh 170 jenis flora yang terbagi menjadi 42 ordo dan juga dalam 61 famili. Yang keenam, ekosistem dapat dijumpai di wilayah pesisir berbukit yang mempunyai dinding-dinding batu. Pembagian zona ekosistem pantai berbatu. Yang pertama, tepi supralitoral. Yang kedua, zona midlitoral. Yang ketiga, tepi infralitoral. Karakteristik pantai berbatu. 1. Pantai berbatu yang tersusun dari bahan yang keras merupakan daerah yang paling padat makroorganisme.
dan mempunyai keragaman terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. 2. Keadaan ini berlawanan dengan penampilan pantai berpasir dan pantai berlumur yang hampir tandus. Peranan pantai berbatu. Yang pertama, pantai berbatu menyediakan habitat untuk tumbuhan dan hewan. Habitat ini berperan sebagai substrat, tempat mencari makan, tempat persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme, khususnya yang memiliki hubungan rantai makanan. Yang kedua, secara natural, pantai berbatu menyediakan makanan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga penting bagi populasi organisme termasuk spesies lain. Daerah ini dapat menyediakan pemandangan indah, bagus untuk rekreasi. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ekosistem pasir pantai. Dalam ekosistem laut terdapat ekosistem pantai, dan dalam ekosistem pantai terdapat beberapa jenis ekosistem pantai. Contohnya salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu ekosistem pasir pantai. Ekosistem pasir pantai itu yang ada di mana sih? Kalau misalnya kita berlibur ke pantai, lalu kita melihat, lalu kita bisa duduk-duduk di pinggir laut. Nah, daerah itulah bisa disebut dengan daerah tempat terjadinya ekosistem pasir pantai tersebut. Yang namanya ekosistem pasti memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu apa saja komponen biotiknya? Yang pastinya ada hewan yang hidup di sana, makhluk hidup. Seperti apa makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang hidup di ekosistem pasir pantai adalah seperti ini, yang menenggelamkan diri dalam pasir sebagai bentuk pertahanannya. Jadi mereka memiliki sensor bahaya yang ketika terdeteksi akan ada bahaya langsung menenggelamkan dirinya ke dalam pasir sebagai bentuk perlindungan diri, termasuk manusia dan hewan lainnya. Jadi oleh karena itu ketika kita bermain ke pantai, kita jarang melihat adanya makhluk hidup dari ekosistem pasir pantai ini berkeliaran, karena mereka sedang melindungi diri mereka ke dalam pasir, masuk dalam pasir. Lalu apa sih komponen abiotiknya? Komponen abiotiknya tentu saja suhu, udara, kelembaman, dan juga cahaya matahari, serta pastinya pasir. Karena yang namanya pasir pantai memiliki banyak sekali pasir di daerahnya. Lalu, apa saja manfaat ekosistem pasir pantai ini terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, bisa dijadikan sebagai sarana liburan atau wisata. Seperti pada gambar ini, biasanya bagian daerah pasir pantai ini, seperti yang saya sebutkan, sering menjadi pusat pengunjung atau tempat pengunjung melakukan wisatanya. Lalu yang kedua, dijadikan sebagai hiasan. Makhluk hidup yang ada di ekosistem ini biasanya ketika sudah mati, cangkangnya dijadikan sebagai gantungan kunci ataupun tempelan kulkas dan lain-lain. Banyak kreasi yang bisa dibuat dari cangkang hewan-hewan tersebut. Sekian dari ekosistem pasir pantai. Karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi.
Terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya pada ekosistem hutan bakau, dan juga melindungi pantai serta daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang dapat mengurangi penyebab pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia yang dilakukan oleh terumbu karang dan zooxanthellae. Persebaran di Indonesia. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km², yang tersebar luas dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia. Contohnya ekosistem terumbu karang di perairan Maluku dan NTT. Indonesia merupakan tempat bagi 1/8 dari terumbu karang di dunia, dan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hutan hujan tropis. Apa kalian tahu apa itu hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis adalah bioma hutan yang senantiasa basah karena selalu diguyur oleh air hujan. Curah hujan di sana cukup tinggi, bisa mencapai 2000 hingga 2500 mm per tahun. Kita dapat menemui hutan hujan tropis di sekitar khatulistiwa, yaitu kurang lebih berada di 0 derajat hingga 10 derajat bagian utara dan selatan. Hutan hujan tropis dapat juga disebut sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Karena dia itu menghasilkan 40% hingga 80% oksigen yang ada di bumi ini. Lalu apa kalian tahu kalau ternyata hutan hujan tropis hanya menempati 2% hingga 6% wilayah di permukaan bumi, tapi
50% hewan dan tumbuhan yang ada di bumi hidup di sana. Sekarang masuk ke ciri-ciri hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki vegetasi, flora, dan fauna yang paling variatif. Memang tumbuhannya beraneka ragam, tapi di sana tidak ada yang dominan. Lalu suhu di sana yaitu kisaran 20 derajat hingga 34 derajat. Hutan hujan tropis itu senantiasa lembab karena selalu diguyur oleh air hujan. Lalu pohonnya tinggi, rapat, daunnya lebar, dan cabangnya banyak. Karena itu dia membentuk suatu kanopi. Apa kalian tahu apa itu kanopi? Kanopi itu atap dari hutan. Lalu hutan hujan tropis selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Sekarang fungsi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis mampu berfungsi sebagai penyuplai oksigen. Dia juga sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar. Lalu, hutan hujan tropis juga dapat menstabilkan iklim dunia. Mampu dijadikan sebagai tempat wisata dan tempat penelitian, dan dapat mengurangi bencana banjir dan longsor. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem savana. Savana itu punya khas wilayah yang curah hujannya rendah. Nah, tepatnya itu kalau di Indonesia ada di Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, sampai ke Papua. Nah, tumbuhan yang mendominasi itu ada rumput, semak, sama pepohonan yang jarang. Jenis rumputnya ada Heteropogon condatus. Kalau jenis pohonnya itu kayak jenis palem, itu tuh Borassus flaberifer sama Caripautan. Salah satu ekosistem savana itu ada di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Hewan yang ada di Taman Nasional itu ada rusa, banteng, sama aneka burung. Kalau contoh lain tuh ada Taman Nasional Komodo. Juga ekosistem savana di Nusa Tenggara seperti Sumba sama Flores itu biasanya digunakan buat padang penggembalaan ternak sampai kerbau, kuda maupun sapi. Sekian. Tahukah kalian 25% dari bumi ditutupi oleh bioma stepa dan terdapat bioma stepa di setiap benua kecuali benua Antartika. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih stepa itu? Stepa adalah sebuah dataran yang berupa padang rumput. Nah, dan padang rumput itu terbentang dari daerah tropis sampai daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang sedikit. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalnya bioma stepa itu biasanya terletak di antara hutan dan gurun. Lantas, bagaimana cara terbentuknya? Terbentuknya bioma stepa dengan cara yang alami disebabkan oleh cuaca yang rendah. Nah, cuaca rendahnya itu berapa sih? Sekitar 30 mm per tahun. Nah, hal ini mengakibatkan tumbuhan kesulitan untuk menyerap air, sehingga hanya jenis tumbuhan rumput yang dapat bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan alam yang kering. Ciri-ciri ekosistem stepa yaitu yang pertama, curah hujan yang tidak teratur yaitu 250 sampai 500 mm per tahun. Yang kedua, suhunya 19 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius saat musim panas dan 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius saat musim dingin. Yang ketiga, suhu udara di siang hari sekitar 45 derajat dan di malam hari sekitar 0 derajat Celcius saja. Nah, stepa ini memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Selain itu, tanahnya berupa tanah tandus yang pada umumnya tidak mampu menyerap air lebih banyak. Nah, teman-teman, ekosistem stepa ini memiliki pepohonan yang khas, yaitu akasia yang wilayah persebarannya meliputi Afrika, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Australia, dan Argentina. Nah, kalau di Indonesia, daerah yang paling banyak memiliki stepa adalah Nusa Tenggara. Nah, teman-teman, ada 3 komponen yang menyusun ekosistem stepa. Yang pertama, organisme autotrof, yaitu organisme yang membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Nah,
organisme autotrof ini contohnya adalah tanaman atau rumput. Yang kedua, organisme heterotrof, yaitu organisme tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah hewan pemakan rumput. Nah, terus ada lagi yang abiotik, yaitu merupakan komponen yang tidak bisa hidup. Contohnya air, tanah, udara, bebatuan, dan sinar matahari. Dan terakhir adalah pengurai, yaitu organisme yang bertugas menguraikan bahan organik dari benda hidup yang sudah mati, misalnya hewan mati, batang pohon, dan lain-lain. Berikut ini jenis-jenis ekosistem stepa. Yang pertama, stepa iklim kering. Yang kedua, iklim basah. Stepa tanah rendah. Itu stepa berawa gunung. Dan yang terakhir, stepa alpin. Pada umumnya, bioma stepa terdapat pada daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan antara 250 sampai 500 mm per tahun. Tetapi ada juga yang terdapat pada padang rumput dengan curah hujan yang mencapai 1000 mm. Hanya saja curah hujannya tidak teratur. Bioma stepa di Indonesia terdapat di Pulau Timor yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Nah, kondisi tanah yang panas dan kering seperti gurun atau semi gurun menyebabkan kondisi alam yang kurang subur. Jadi curah hujannya hanya 25 cm per tahun. Sekian. Kali ini saya akan menjelaskan ekosistem hutan gugur. Hutan gugur memiliki pengertian yaitu hutan yang mengalami 4 musim, yaitu musim gugur, musim panas, musim dingin, dan musim semi. Nah, terus musim gugur ini mempunyai nama lain hutan muson atau hutan terus ya hutan ini mempunyai ciri-ciri tadi mengalami 4 musim. Terus juga dia tuh kalau panas banget, kalau dingin banget. Kalau panas misalnya suhunya tuh bisa nyampe 30 derajat Celcius. Kalau lagi dingin bisa minus 30 derajat Celcius. Terus habis itu aku mau nyebutin flora dan faunanya. Nah, dari komponen abiotik yaitu ada flora dan fauna. Floranya itu memiliki ciri-ciri tropofit, yaitu mudah beradaptasi di segala musim. Contohnya tumbuhannya adalah pohon cemara, pohon oak, bunga sakura, terus ada jati dan pinus. Terus untuk faunanya yaitu kalau di bioma hutan gugur itu tidak memiliki keberagaman yang tinggi akan spesies hewannya karena hanya sedikit atau hanya beberapa yang bisa bertahan di 4 musim tersebut. Yang pertama faunanya itu ada dominannya itu babi hutan, harimau, dan juga ada rusa. Nah, yang lainnya itu ada ular, salamander, terus juga ada tupai. Nah, lanjut ke rantai makanannya. Nah, rantai makanannya itu contoh rantai makanannya. Yang pertama kita cari dulu misal produsennya. Dari produsen yaitu pohon kenari. Pohon kenari dimakan oleh tupai atau tupai ini sebagai konsumen satu. Terus tupai ini dimakan oleh burung hantu.
mati dibantu dengan decomposer. Itu contoh kecilnya saja. Ekosistem gurun. Ekosistem gurun atau yang dikenal dengan ekosistem padang pasir ini merupakan ekosistem yang meliputi lingkungan padang pasir atau gurun. Ekosistem ini juga bisa dikatakan sebagai interaksi makhluk hidup yang berada di lingkungan atau habitat padang pasir dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, baik itu komponen biotik maupun abiotik. Ciri-ciri ekosistem gurun diantaranya adalah proses terbentuknya ekosistem gurun. Padang pasir merupakan kenampakan alam yang bersifat alamiah di bumi ini. Padang pasir atau gurun ini merupakan kenampakan salah satu dari wujud daratan yang ada di muka bumi. Namun, ternyata ekosistem padang pasir ini tidaklah terjadi secara serta-merta begitu saja. Terjadinya ekosistem padang pasir atau gurun ini karena didukung oleh dua hal yaitu bayangan hujan yang berasal dari pegunungan yang tinggi dan pola sirkulasi besar yang berasal dari angin global. Komponen ekosistem gurun dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik diantaranya adalah tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah gurun. Sedangkan komponen antibiotik diantaranya adalah suhu, air, cahaya matahari, angin, batu, pasir, dan tingkat keasaman atau pH. Apa itu hutan taiga? Dalam bahasa Rusia, taiga artinya hutan. Bioma taiga atau hutan taiga terletak di antara daerah subtropis dan kutub di belahan bumi bagian utara. Bioma taiga merupakan terestrial atau daratan. Hutan taiga berawal dari periode di akhir zaman es. Kemudian, karena adanya gletser, yaitu salju yang mencair dan membentuk aliran seperti sungai, berbeda dengan saat ini. Dahulu daratan masih saling terhubung sehingga memungkinkan spesies yang hidup di darat untuk berimigrasi karena belum terlalu banyak es yang mencair menjadi perairan. Tidak semua wilayah iklim memiliki hutan taiga. Ciri-ciri hutan taiga. Yang pertama, musim. Hutan taiga memiliki 4 musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Musim gugur dan semi memiliki waktu yang singkat, sedangkan pada waktu musim dingin terjadi sangat panjang, dan musim panas terjadi hanya 3 bulan. Yang kedua, suhu. Area hutan taiga yang tepat berada di bawah bioma tundra yang didominasi lumut memiliki suhu yang ekstrim. Yang ketiga, kesuburan tanah. Tanah di hutan ini bersifat konifer yang jatuh ke permukaannya. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran ini berfungsi untuk menghilangkan area yang ditumbuhi dengan tumbuhan tidak sehat atau pohon yang sudah tua sehingga digantikan dengan tumbuhan baru. Yang kelima, adanya permafrost, tanah atau material bumi yang mengalami suhu di bawah 0 derajat selama kurun waktu 2 tahun. Jenis flora dan fauna. Fauna memiliki ciri hewan berbulu tebal, dapat bertahan hidup dengan waktu yang lama karena memiliki cadangan lemak di tubuhnya. Beradaptasi dengan mengubah warna bulu sesuai musim. Umumnya hewan yang hidup di hutan taiga memiliki kuku yang tajam dan cakar. Jenis flora. Daunnya berbentuk jarum. Daun dan tumbuhan jenis konifer berwarna hijau tua. Daun dan tumbuhan jenis konifer mempunyai lapisan lilin. Tumbuhan konifer merupakan tumbuhan yang berdaun panjang. Tumbuhan konifer tumbuh secara berdekatan dan membentuk kanopi. Pohon tumbuhan konifer berbentuk seperti kerucut. Sebagian tumbuhan konifer memiliki masa hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ekosistem tundra. Ekosistem tundra itu apa sih? Nah, ekosistem tundra itu adalah suatu ekosistem di mana pertumbuhan pohon mengalami keterlambatan
yang disebabkan oleh rendahnya suhu lingkungan di sekitarnya. Memiliki ciri-ciri yaitu: pertama, drainasenya terbatas. Yang kedua, musim pertumbuhan dan reproduksinya pendek. Yang ketiga, wilayah ini memiliki iklim yang sangat dingin. Yang keempat, adanya keragaman yang sangat rendah. Yang kelima, struktur vegetasi sederhana. Proses terbentuknya ekosistem tundra yaitu disebabkan adanya lingkungan alam yang sangat gelap dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak terjangkaunya sinar matahari untuk menyinari daerah ini. Ada juga daerah yang terdapat sinar matahari pada daerah ini. Hanya terdapat beberapa pohon kerdil, bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut, terutama tanaman yang berlumut, maka akan menghasilkan kerak. Jenis-jenisnya itu ada ekosistem tundra arktik, yaitu ekosistem yang terbentuk sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Tundra arktik termasuk ekosistem termuda di dunia. Nah, ada lagi tundra alpen, ekosistem yang berada di atas pegunungan dengan ketinggian dan tingkat suhu tertinggi di dunia. Dalam wilayah ini tidak ada pepohonan yang tumbuh. Iklim yang ada di ekosistem tundra yaitu: yang pertama, hujan salju di wilayah ini menguntungkan untuk kehidupan tumbuhan dan hewan karena salju menyediakan lapisan isolasi pada permukaan tanah. Yang kedua, kondisi iklim bioma ini adalah seperti kondisi iklim pada daerah lintang tinggi. Yang ketiga, musim berkembang sangat singkat, sekitar 7-15 minggu. Yang keempat, musim dingin sangat dingin, panjang dan gelap, sekitar 6-9 bulan dengan suhu bulanan di bawah 30 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius. Yang kelima, adanya curah hujan yang sangat rendah, kira-kira kurang dari 6 inci per tahun. Hal ini ditambah dengan angin yang kering. Dampak ekosistem tundra. Ekosistem tundra memiliki dampak positif terhadap bioma tundra. Dalam fungsi ekosistem, bioma tundra memberikan dampak yang positif dari keberadaannya dalam kemunculannya sejak zaman es untuk memberikan keseimbangan dan keragaman hayati flora dan fauna di bumi. Dampak negatif hilangnya bioma tundra. Hilangnya bioma tundra mengakibatkan adanya pemanasan pada wilayah tersebut, mengakibatkan turunnya pemerataan dalam persebaran keanekaragaman spesies dan keanekaragaman hayati. Apa itu ekosistem artifisial atau ekosistem buatan? Ekosistem artifisial atau ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Definisi ekosistem artifisial atau ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk melakukan pengelolaan ataupun untuk melakukan perubahan terhadap lahan. Contoh dari ekosistem artifisial ini adalah yang pertama sawah, yang kedua irigasi, yang ketiga bendungan, yang keempat adalah perkebunan sawit dan lain sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.